Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pakis Baru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kelas, Guru Mapel, dan PTK yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam satu kegiatan tambahan yang seharusnya Bapak Ibu Guru sudah pulang ke rumahnya masing-masing, tapi tertahan karena kegiatan satu ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti diberikan syafaat di yaumul qiyamahnya nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini ada salah satu teman Bapak Ibu sekalian, yaitu saya, sedang mendapatkan tugas dari program guru penggerak, yang tugasnya itu adalah menyampaikan apa yang saya pelajari di diklat itu untuk disampaikan dan ditularkan ke rekan-rekan kerja yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, materi apa yang harus saya sebarkan dan harus saya sampaikan? Materinya adalah tentang budaya positif. Kalau pertemuan kemarin materi kita adalah visi dan misi. Nah, sekarang ini ada satu kata besar sekali, budaya positif. Nah, kalau pertemuan sekarang mungkin sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan banyak satu arah, sekarang nanti Bapak Ibu tak tanya berkaitan dengan budaya positif ini. Kira-kira dengan hanya dua kata, ada dan budaya dan ada positif, kira-kira yang terlewat di benak atau di pikiran Bapak Ibu Guru apa? Mungkin dari Pak Misno dulu. Menurut Pak Misno apa Pak Misno? Budaya positif itu dari kata ini dulu saja. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, bagus. Tingkah laku yang bagaimana? Yang positif, betul. Karena tingkah laku kan berbagai macam. Enak sing apik, enak sing elek, enak sing tengah-tengah. Ya iso apik, ya iso dadi elek. Oke, Pak Tani, budaya positif. Arti dari dua kata ini dulu saja. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. 1, 2, 3, jawabannya betul semua. Contohnya sekarang, Pak Muni, nomor contohnya Pak budaya positif. Beribadah, betul. Bu Julia, contohnya budaya positif. Tadi kan sudah ditentukan tingkah laku yang baik. Nah, tingkah laku yang bagaimana? Contohnya tadi ada ibadah. Nah, contoh yang lain. Perilaku setiap hari. Ya, contohnya perilakunya seperti apa? Memberi salam. Mengucapkan salam kalau ketemu Bapak Ibu Guru, atau mengucapkan salam setiap awal pembelajaran. Itu termasuk budaya positif. Salam itu bagus, tetapi kalau dibiasakan maka akan menjadi budaya. Jadi singkat katanya sebenarnya budaya positif tingkah laku manusia yang baik dan sudah menjadi kebiasaan, itu namanya budaya positif. Tapi yang terjadi, apakah di setiap sekolah itu budaya positif itu masih bisa masih terawat dan masih berjalan? Belum tentu. Contoh, pada waktu misalkan contohnya ibadah, ternyata dari 10 orang yang kebiasaan kita mungkin ada kebiasaan sholat duha, sing siji ramelu, berarti 1 orang tidak melaksanakan budaya positif. Kemudian misalkan ada seorang anak yang seharusnya datang tepat waktu jam 7, tapi ternyata ada yang setengah 8 dan ada yang bolos, berarti itu budaya positif belum terlaksana. Nah, bagaimana untuk mewujudkan setiap anak itu memiliki budaya positif? Maka kita akan mempelajari apa-apa saja yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi tidak hanya mengajar di kelas kok, harus ada kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan untuk membudayakan setiap anak memiliki budaya positif.
Nah, budaya positif kalau artikan secara bagus ya seperti ini: sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Ini kata-kata yang panjang, tetapi intinya adalah sikap, nilai, praktik-praktik kegiatan anak atau tingkah laku anak itu membudaya yang positif. Nah, yang dipelajari apa atau yang kita laksanakan apa untuk memiliki budaya positif di sekolah? Nah, jadi agenda kita nanti kita mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai kebajikan, yang keempat harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima harus tahu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini menurut saya pribadi ini adalah ilmu-ilmu baru, dan ilmu ini sangat penting untuk kita pahami, karena ilmu yang seperti ini bisa dijadikan petunjuk kita atau rel kita untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Jadi kalau biasanya kita menuju budaya positif itu mungkin dalane ijek enak pertolongan, enak pertigaane tidak cepat sampai, tetapi ini disediakan sebuah rel untuk bisa menuju ke memiliki kebudayaan positif. Nah, seperti ini. Mungkin bisa dilanjut? Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan pelajari perubahan paradigma belajar. Oh belum. Sebelum ke yang nomor 1 ini ada materi tambahan, yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan Bu Supri di rumah memiliki satu warisan dari ibunya, ali-ali atau cincin. Kemudian Bu Elis ketemu dengan Bu Supri. Pertanyaan saya, jika Bu Elis itu meminta barang itu kepada Bu Supri, kira-kira Bu Supri memberikan atau tidak? Karena barang itu sangat berharga sekali. Memberikan apa boten? Boten. Artinya, meskipun Bu Elis itu merintah saat banter-bantere, kepengen cincin kui, selama yang memiliki itu tidak mengizinkan, maka cincin itu pasti akan tetap digenggam atau disimpan. Artinya, seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Berbeda contoh, kalau misalnya seperti ini, Bu Elis ngajak suaminya bawa pistol. Ini cincinmu diberikan ke saya atau tidak? Kira-kira diparingin apa boten? Pistol siap tembak, Bu. Kalau tidak diberikan ditembak. Kira-kira itu diberikan apa boten cincinnya? Nek aku ditembak, anakku karo sopo. Pikirannya kan seperti itu. Akhirnya bagaimana Bu kira-kira? Lebih baik mati atau memberikan cincinnya? Mati. Bagaimana Bu? Diberikan atau tidak cincinnya? Dengan paksaan seperti itu? Dipikir. Tetap tidak, berarti tetap mempertahankan haknya. Tidak apa-apa, tapi nanti ada risikonya anak-anaknya jadi yatim piatu ya. Berarti Bu Supri lebih memilih anaknya jadi yatim daripada memberikan cincinnya. Kalau benar-benar mempertahankan itu belum tentu suaminya berani menerima. Contoh satu, diminta dengan baik-baik, tidak diberikan. Contoh dua, dengan cara memaksa. Ya toh? Kemungkinan besar seseorang pasti lebih baik memberikan hartanya daripada meninggalkan keluarga. Nah, itu ada dua poin. Yang pertama, Bu Supri tidak memberikan karena memang apa? Meskipun Bu Elis ngomongnya sak merdu-merdune, sak harmonisnya, terus sak mesra-mesra, tetap tidak diberikan karena dipertahankan. Berarti Bu Supri tidak mengizinkan dirinya untuk memberikan cincin. Kalau dengan paksaan, karena terpaksa dia memberikan, tetapi dalam hatinya sebenarnya tetap tidak mengizinkan. Nah, itulah yang saya sampaikan, ada yang namanya
miskonsepsi tentang teori kontrol. Seseorang itu tidak akan mungkin bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanyalah dirinya sendiri. Ini berlaku juga kepada murid. Beliau menghentikan kalau kelas 1 anak-anak besok harus datang jam 7:30 misalkan seperti itu ke sekolah. Belum tentu semua anak itu ridho maka jam 7:30, tetapi karena terpaksa itu tadi atau dipaksa seperti ceritanya Pak Andi tadi, akhirnya anak-anak itu mau datang. Tetapi mau datangnya berasal bukan dari dalam hatinya sendiri, tetapi berdasarkan dari paksaan. Nah itu ada 2 poin, mau karena terpaksa atau mau dari kesadaran diri sendiri. Itu nanti kita akan pelajari di motivasi perilaku. Nah, tetapi intinya kita harus tahu ada nama ilusi. Ilusi itu berarti sesuatu yang tidak nyata. Guru mengontrol murid, ilusi, tidak akan bisa. Guru mengontrol murid tidak bisa. Kontrol dalam hati, mengontrol sampai masuk ke dalam hatinya, sampai secara sukarela disuruh memberikan, itu tidak bisa. Kontrol itu terjadi atau timbul karena kesadaran anaknya itu sendiri. Termasuk kita, Pak Tani, sesuk pokoknya teko paling teko, tetapi kalau hati kecilnya tidak mengizinkan, itu belum masuk dalam kontrol. Itu ya. Jadi yang pertama ilusi. Ini tentang teori kontrol. Guru mengontrol murid itu tidak bisa. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Tapi buktinya kan manut, Pak. Tapi manutnya bukan karena kesadaran, gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Kalau pada zaman saya dulu di SD, dikritik itu kan kata pepatah, nah dikritik kok biasanya gak bisa oleh apik. Memang seperti itu dulu, tapi ternyata kritik itu tidak bisa menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau di teori ini penguatan positif itu juga tidak bermanfaat. Contohnya tadi misalkan Bu Elis, Bu jenengan iki wis ayu lho, wis oke lho ali-ali ini, mbok tak peke, mesti tetap tidak diberikan. Meskipun kata-katanya manis, karena memang harus dipertahankan. Artinya Bu Elis tidak bisa mengontrol Bu Supri, tidak bisa. Jadi kalau dikai kata-kata sing merdu sekali itu tidak mengubah kontrolnya Ibu Supri. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau sekarang kan orang dewasa itu berhak memaksa anaknya untuk memilih sesuatu. Tapi ternyata kalau anaknya tidak ikhlas, itu hasilnya juga tidak bagus. Risma itu sekolah yang tentara. Kalau si Rismanya tidak mau, tetap nanti akan terbawa ke anaknya untuk tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Pak Tarni, misalkan seperti itu. Oke, nah teori kontrol ini bukan saya yang ngomong adalah Dr. William Glasser. Itu tentang teori kontrol dan sudah dipelajari dan masuk dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemudian selanjutnya kita pelajaran bab 1 tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Intinya, kalau zaman dulu itu pembelajaran itu biasanya berpusat kepada anak atau berpusat kepada guru. Kalau menurut saya pribadi dulu masih berpusat pada guru. Pokoknya guru butuhnya mulang ya mulang. Perkara murid butuh atau tidak penting. Materinya tentang cahaya, materinya tentang pesawat sederhana. Terus pokoknya dikayaknya saisone guru. Tapi sekarang pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Apa yang anak-anak butuhkan di situ? Kebutuhan bukan berarti kebutuhan materi, tetapi ternyata setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Misalkan murid A1 isone sinau nek karo maca tok. Sing nomor 2 nek maca ora kate isone ngrungokne, berarti menggunakan ceramah. Artinya dengan materi yang sama, tetapi dua anak ini untuk cara belajarnya berbeda. Nah, kita harus memfasilitasi sing iki senengane maca yang dikek bacaan, nek sing senengane ngrungokne berarti diberikan gaya belajar yang bersifat audio. Karena tipe orang bermacam-macam. Nah, pembelajaran paradigma baru ini artinya apa? Pembelajaran
yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi artinya berbeda-beda. Si anak satu dengan dua tipe belajarnya beda. Kita fasilitasi semua. Kalau dulu pokoknya sak kelas ya ceramah KB. Nek tugas ya tugas KB. Nek PR ya PR KB. Untuk sekarang bisa berbeda. Ini ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan proses profil pelajar Pancasila. Apapun yang dipelajari seorang anak di kelas itu, muaranya si anak memiliki sifat-sifat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila jangan dibayangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan benar. Tidak. Profil pelajar Pancasila itu adalah seorang siswa ya, yang diharapkan memiliki sifat satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, berkebinekaan global. Tiga, gotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan yang keenam, diri. Sifat enam ini diistilahkan. Nek ngomong nek 6 ini kan oke banget loh. Loro, telu, papat, lima, kan banyak. 6 ini disingkat menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu bukanlah pelajar yang harus hafal Pancasila, bukan. Tetapi seorang siswa yang memiliki sifat 6 ini tadi. Ini yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulannya pembelajaran paradigma baru adalah yang pertama, sekarang pembelajaran itu berpusat kepada anak, dan si anak harus memiliki sifat-sifat singkatannya apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa sifatnya? 6. Ini yang pertama. Nah, profil pelajar Pancasila itu kalau kurikulum 13 itu kita belajarnya itu di penilaian ke KI 1 dan KI 2. Kalau tidak salah, spiritual dan penilaian sikap. Penilaian sikap itu dulu ada kegiatan yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter untuk sekarang diubah seperti ini. Lanjut ya. Nah, yang kedua, karena kita harus tahu yang namanya disiplin positif. Kalau tadi kan budaya positif, nah sekarang disiplin positif. Disiplin ada dua, ada disiplin yang biasa dan ada disiplin yang positif. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Yunani biasanya, adalah disiplina, yang berarti adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kita tahu biasanya disiplin itu dilaksanakan seorang anak itu karena keterpaksaan. Contoh, masuknya jam 7, dia terpaksa untuk masuk jam 7, itu baru disiplin. Tapi kalau sudah disiplin positif, si anak sadar memiliki tanggung jawab bahwa harus hadir tepat jam 7. Berbeda, hadir jam 7 karena paksaan dan hadir jam 7 karena kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang dinamakan disiplin positif. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan. Nah, ini tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin ditegakkan bukan untuk menegakkan peraturan yang tertulis, tetapi untuk menggali kesadaran si siswa tersebut, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Jadi anak hadir jam 7, nek saat dulu jam 7 itu hadiah, nek lebih dari jam 7 diberikan hukuman, bukan karena imbalan dan bukan karena hukuman, tetapi si anak datang itu berdasarkan kesadaran. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Nah, tugas kita apa? Tugas pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, garis bawahi dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal, kita dalam pandangan
Dapat bayangan buatan nilai kebajikan? Belum. Misalkan seseorang itu misalkan dia sedang berjalan, kemudian ada sepeda motor, ada kuncinya, kemudian sepeda motor itu dibawa pergi. Berarti sikap itu sikap apa namanya? Mencuri. Kira-kira termasuk kegiatan negatif atau positif? Negatif. Nah, kemudian kalau yang positif bagaimana? Berarti sepeda itu harus dilaporkan dalam bentuk tanggung jawab, gitu? Karena dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya, hari Senin kemarin, anak-anak siapa yang nggak mandi? Ada yang angkat tangan. Itu termasuk kegiatan positif atau negatif? Angkat tangan tadi. Positif. Dia sedang menunjukkan sikap apa? Jujur. Nah, sikap jujur di Indonesia dengan sikap jujur di Amerika apakah sama? Jujur itu kan mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sama gitu. Nah, ini yang dinamakan nilai kebajikan yang bersifat universal, yang mendunia. Intinya kejujuran itu pasti diterima di mana saja. Apakah hanya kejujuran? Tidak. Tanggung jawab? Ya. Kemudian gotong royong positif atau negatif? Positif juga. Jadi yang ditekankan adalah si anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu atau sikap-sikap yang positif. Tetapi kegiatan positif itu dilaksanakan karena motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau tadi Bu Suplen mungkin memberikan cincinnya berdasarkan paksaan, itu berarti motivasi eksternal. Kalau internal ya dengan sukarela memberikan. Nah, ini yang dinamakan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah disepakati oleh banyak orang. Apa itu artinya? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam P5 ada beberapa nilai kebajikan yang sudah tertulis tadi. Tulis di depan tadi. Nah, ini 6. Berarti nilai kebajikan di P5 atau profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti ini. Nah, si anak, si Indonesia kita nanti akhirnya endingnya adalah si anak-anak memiliki sifat-sifat yang berprofil pelajar Pancasila. Apakah sifat yang baik itu hanya ini? Tidak. Ada lagi yang namanya organisasi ibu, primary youth program. Nilai kebajikannya ada seperti ini. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Cukup dua? Tidak. Keterampilan hidup juga memiliki nilai kebajikan. Contoh, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan sebagainya. Apakah hanya ini? Masih banyak. Dari petunjuk hidup ada seperti ini. Ada the 7 essential virtues, ada seperti ini, harus memiliki sifat empati, kontrol diri, rasa hormat, dan sebagainya. Dan kemudian ada beberapa sifat-sifat seperti ini yang dimiliki oleh organisasi yang bernama The Virtus Project. Ini ya istilah-istilah seperti profil pelajar Pancasila tapi di tempat lain. Memiliki sifat apa saja? Ya, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang di sekolah itu tujuannya nanti memiliki sifat seperti ini dan berasal dari kesadaran sendiri, gitu. Ini sampai nomor 3. Kan nomor 4 tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu mempelajari di materi kelas 4, kelas 3 mungkin ada kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita tahu. Mak sandang, pangan, papan. Itu termasuk kebutuhan pokok, gitu. Kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Ya, yang bermateri orang duit telu bakal mati. Biasanya seperti itu loh. Kalau sudah tercukupi nanti ditambahi kebutuhan kedua, sekunder. Ya toh, tuku HP, tuku sepeda motor, mobil. Ada lagi yang ketiga namanya kebutuhan kemewahan atau tersier. Ya wes, dan budi, anting-anting budi itu kan kemewahan. Itu yang dipelajari. Tetapi ternyata kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya itu.
Pinter-pinter yang duwe mangan, pangan, sandang, papan, neng susah. Meskipun itu sudah ada, nek susah berarti kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi atau belum? Belum. Nah, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya itu saja ternyata. Sebelum ke situ kita baca dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, seseorang itu melakukan beberapa kegiatan, bisa kegiatan positif, bisa juga kegiatan negatif. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan saya tidak bisa makan, kemudian kegiatan positif tidak bisa saya lakukan. Kebutuhan dasar manusia kalau tidak bisa dipenuhi, biasanya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya mencuri lah, ya merampas, kan seperti itu. Kenapa dia merampas, dia mencuri? Bukan karena dia bertindak, dia jahat, tidak. Karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu apakah hanya yang disampaikan Pak Sutino tadi? Tidak. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar menurut Glasser itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang disebutkan Pak Sutino itu baru kebutuhan untuk bertahan hidup. Ternyata seorang siswa atau seorang manusia tidak hanya itu saja, butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Sembarang dengan nek omah kecukupan, nek budi tidak, orang tuanya tidak memberikan kasih sayang, pasti dia akan berontak. Contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi dalam kelompok. Jadi selain bertahan hidup, seorang anak atau seorang manusia dengan anak juga memiliki kebutuhan untuk diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah cukup itu? Tidak. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan apa? Dengan harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, untuk diakui, untuk didengar. Di rumah kepala rumah tangga sudah mencukupi bertahan hidup, sudah dicukupi kabeh, sudah memberikan kasih sayang. Nek anggere ngomong kok ora digugu putrane, anggere ngomong ora digugu garwane, berarti kebutuhan kepala rumah tangga tidak memiliki kekuasaan. Pasti dia akan melakukan sesuatu. Mbung madoni, mbung gebuk mergone apa? Kepala rumah tangganya salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Lah gebuk itu mau kira-kira kegiatan sing negatif atau positif? Pelampiasan kegiatan negatif toh, gitu. Ngelarani anak ini boleh. Kenapa ngelarani? Bukan karena dia jahat, tidak, tetapi karena tidak terpenuhinya ini kekuasaannya. Mengakui enek ini tak cukupi kabeh, tak kasih sayang. Anggap ngomong orang sing subuh. Kandhane ra kena. Sidane gawe apa itu namanya jalan pintas, golekne wae jiting nek omah digebuk nek cetek. Nah, kecetek ini mau untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan. Nek dudune nek aku iki berkuasa. Contohnya seperti itu. Jadi ini ya kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan. Ini juga berlaku di siswa. Di kelas juga sama. Misalkan contohnya tadi kan ada 2 orang, si Noman tadi, berarti dia harga dirinya sudah tidak digubris oleh temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai yang kono rogo, mutung sisan. Contohnya tadi sudah real waktu makan tadi. Itu contoh di Bu Supri tadi. Artinya penguasaannya tidak terpenuhi. Apakah cukup ini? Tidak. Juga ada kebebasan. Seseorang itu juga butuh kebebasan. Ada ini nanti penjoro. Ya tidak terpenuhi. Mesti pengen metu kamu masalah metu kamu mah piye? Ya bisa kegiatan positif, juga bisa kegiatan negatif. Apa kebebasan itu? Contohnya mandiri. Si anak diberikan pilihan-pilihan.
kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar adalah kesenangan. Butuh bermain, butuh humor, butuh tertawa. Duwe iki, tapi tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa. Berarti dia ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Oke, ada berapa kebutuhan dasar? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mau ditonton. Nah, jenengan seringnya kan berinteraksi di rumah. Mau ditonton saya belum terpenuhi saya ngerti. Mesti ini kok kalau ada satu yang belum terpenuhi, kecenderungannya melakukan kegiatan yang negatif. Ini pelajar. Nah, ini juga diberlakukan juga di kelas. Jangan hanya melihat kebutuhan saya, tapi lihatlah juga kebutuhan si anak-anak juga memerlukan kebutuhan seperti ini. Bocah orang iso, anggar sekolah kok sinamnya orang iso, berarti penguasaannya kan masih rendah. Pasti dia melakukan sesuatu. Siji, nek orang iso garap berarti loro, antara jadi DL berarti nilon. Karena apa? Ini penguasaannya tidak terpenuhi. Jadi bukan karena dia jahat, tidak, tapi karena dia belum menguasai. Nah, dia butuhnya seperti itu. Maka setiap orang melakukan tindakan itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Biasanya belum terpenuhinya salah satu dari kelima. Siapa yang meneliti ini? Glaser. Jadi itu bukan kata-kata saya, ini kata-katanya si Glaser. Kemudian, nah ini yang kelima, motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu kan memiliki motivasi. Ada motivasi yang berasal dari luar, ada motivasi yang berasal dari dalam diri atau dalam kesadaran. Seseorang mematuhi peraturan itu kalau dia motivasinya dari luar atau ekstrinsik, biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada dipadoni Pak Tani, udahlah jam itu kurang 5, umpamanya seperti itu. Atau untuk menghindari hukuman. Pokoknya sekolah PR yang digarap tak garap fisik daripada dihukum. Nah ini dia melakukan bukan dari dirinya tetapi dari faktor luar. Atau mungkin tak garap lu disik kok menolong kok untuk hadiah permen, misalkan seperti itu. Apakah itu bagus, tapi kurang bagus karena kegiatan yang dia lakukan bukan berasal dari kesadaran, hanya berdasarkan dari hukuman atau penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, kalau tidak ada hukuman, maka si anak tersebut pasti akan melanggar. Apakah seperti itu yang diinginkan? Tidak. Yang kita inginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kegiatan motivasi perilaku manusia yang dilakukan karena faktor dari dalam atau kesadaran. Sekarang yang ke-6 belum kita ulangi ya. Nah, seseorang yang melanggar biasanya yang kita tahu itu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan yang ketiga, nah kita nanti bahas lagi, ada yang namanya restitusi. Hukuman, orang garap PR ngubungi lapangan pengsekat, apakah sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswanya misalkan? Tidak. Artinya hukuman itu biasanya itu tidak terencana dan tiba-tiba, saelingi tok. Utawa nek omah putrane lagi ngopo dihukum wis pokoke saelingi bapak ibu itu namanya hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Jadi hanya si penguasa kepada bawahannya satu arah. Terus biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik ya contohnya lari, push up, salto. Kalau psikis ya spoadoni ngasih wasu. Ini namanya hukuman. Yang lebih baik apa? Konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu disepakati, nah orang garap PR berarti hukum garap PR anak sekolah peng loro atau peng telu sudah disepakati sebelumnya. Anak-anak yang lain sudah tahu
Jadi si anak kalau melanggar sudah tahu, oh aku nek orang garap berarti ini. Itu namanya konsekuensi. Tetapi dengan seperti itu tetap murid dibuat tidak nyaman. Kemudian kerugiannya lagi, guru selalu memonitor bocah ini tenan apa orang garap ping 5, kan masih kudu meriksa. Kalau konsekuensinya yang ketiga, ini ada yang namanya restitusi. Dari setiap anak kalau misalkan melanggar suatu peraturan, itu tidak harus diberikan hukuman, tidak harus diberikan konsekuensi, tapi kita bisa melangkah satu langkah yang lebih baik. Itu namanya restitusi. Sekali lagi, restitusi. Kalau ini konsentrasi ke hukuman fisik psikis, kalau ini juga hampir sama dengan hukuman. Kalau restitusi, fokusnya adalah tentang cara membenahi masalah yang ada, bukan memunculkan hukuman yang akan ditindak, tetapi fokus kepada penyelesaian masalah. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nek orang garap PR, yo diperbaiki caranya kan iso garap PR, bukan orang garap PR terus ujuk-ujuk di hukum. Yang kedua, ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di situ ada dialog. Ngopo kok orang garap PR? Oh, dalu mboten saged Pak, mergone mati lampu, mawon seperti itu. Lah nek mau mati lampu kira-kira solusinya piye? Nggih anu Pak, berarti sadurunge kudu nyepakne lilin utawa alat penerang yang lain. Fokusnya ke situ, bukan ujuk-ujuk orang garap PR tulis ping 20 misalkan seperti itu. Tidak. Restitusi fokusnya adalah ke solusi dan komunikasi. Yang keenam, tenang, masih ada 2. Nah ini kita tahu anak memiliki 5 kebutuhan. Kita tahu seorang anak melakukan sesuatu, motivasinya ada 2. Motivasi yang berasal dari luar namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dalam motivasi intrinsik. Kita sebagai guru biasanya kalau melihat seseorang atau seorang anak yang salah, itu ternyata menurut dosen, kalau tadi kan Dexter, ini menurut dosen itu ada tipe yang menghukum, ada tipe yang membuat rasa bersalah, ada tipe seperti teman, ada tipe seperti pemantau, ada tipe seperti manajer. Nah, seperti apa? Saya tidak perlu cerita, kita saksikan saja video yang satu ini. Apa ini sih? Ada berapa posisi kontrol guru? Yang pertama, yang kedua tipe apa? Yang ketiga, 4, yang kelima. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya tidak perlu menjelaskan karena nanti ada satu video yang mungkin kita bisa jadikan refleksi. Oh, aku mau pilih sing kae, aku mau pilih sing kae. Nek kae ngene, nek kae ngene. Siap ya? Siap. Kita saksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, seperti itu tadi contoh gambaran posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru di awal tadi kan tidak mungkin bisa mengontrol si anak, tidak bisa. Tetapi bisa memposisikan bagaimana mengontrol
Kita bisa sebagai penghukum membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus yang bisa diterapkan di sekolah kita yang mana? Manajer, ya. Alasannya apa? Kaitan dengan motivasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 1, 2, 3, 4 ini si anak itu melakukan kegiatan positif itu hanya berdasarkan motivasi yang berasal dari luar. Kalau yang manajer, kembali lagi yang saya katakan di awal, kalau sebagai manajer ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada si anak untuk bisa memiliki kesadaran sendiri. Jadi poin utamanya dari 5 posisi kontrol, silahkan nanti Bapak Ibu guru sekalian untuk bersama-sama menuju kontrol guru sebagai manajer. Seperti itu ya. Untuk videonya jelas ya? Jelas. Nah sekarang ada satu pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita dari kelima tadi masuk sih yang kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kira-kira si anak ini merasa kebih, merasa terhakimi, atau merasa dia salah, atau sebagai teman, atau bagaimana? Membuat rasa bersalah. Pokoknya digawe kroso salah banget. Berarti kalau seorang guru melakukan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti gurunya, kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, berarti belum menuju ke manajer. Nah, kita nanti berangsur-angsur pelan-pelan menuju guru yang memiliki kontrol sebagai manajer. Nah, contoh lain, ini ya ada kasus siswa tidak memakai atribut. Nah, kalau misalkan ada penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, biasanya mengatakan berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Sama, kasusnya sama. Tetapi kalau kontrolnya sebagai penghukum seperti ini, kalau membuat rasa bersalah biasanya seperti ini. Kemudian yang ketiga, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan, tolong bantu bapak ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ini sebagai teman, kasusnya sama. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu jika sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer gimana ya? Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Contohnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi tidak langsung nunjuk, oh kamu tidak pakai atribut misalnya, tapi ditekok isik. Agar apa? Si anak itu merefleksi diri, melihat dirinya sendiri. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya Pak, saya tidak mengenakan topi misalkan. Nah, terus gurunya mengatakan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi cara memperbaikinya bukan berasal dari hukuman atau konsekuensi, tapi berasal dari anak itu sendiri. Jika ini sebagai manajer, sekali lagi, kalau sebagai manajer itu yang kita rengkuh adalah kesadaran dari si anak tersebut dan fokusnya terhadap penyelesaian masalah, bukan fokus ke hukuman dan bukan fokus ke konsekuensi. Kalau kira-kira anak ini sudah menyampaikan cara memperbaiki kesalahannya, berarti sebenarnya tujuannya sudah tercapai. Oke, seperti itu ya. Nah yang ke-7 sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau dulu di sebelah selatan perpus itu kan ada tata tertib. Di kelas-kelas dulu ketika kita tata tertib atau peraturan kelas, biasanya ada 20 poin, ada yang selawe, ada yang 30, kasih titik-titik kayak. Kadang-kadang gurunya sendiri, saya juga tidak pernah baca tulisannya nomor kamu. Yang sebelah selatan juga sama. Yang di perpus itu saya juga perlu pernah baca satu persatu dari atas sampai bawah. Monggo Pak. Oke. Nah sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas.
kelas, atau mungkin itu semua kepala dinas, ya kan? Artinya kalau peraturan itu diberikan berapa arah? Hanya satu arah, dari atas menuju ke bawah. Nah kalau keyakinan ini ada dua-duanya, ada yang dari atas juga ada yang dari bawah. Misalkan jadi di kelas itu kalau ada peraturan atau keyakinan kelas itu kita rembuk bersama-sama, bukan kita memberi peraturan, tetapi kita komunikasi dan kolaborasi dengan siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Karena apa? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat dua arah, ada rasa sama-sama tanggung jawab. Sing guru tanggung jawab, sing usul atau murid juga bertanggung jawab. Bagaimana sifatnya keyakinan kelas itu? Biasanya bersifat abstrak. Abstrak itu tidak nyata. Artinya misalkan datang tepat waktu, kan tidak tertulis setiap pagi harus hadir tepat waktu pukul 07.00. Itu kan sudah sangat jelas sekali. Tetapi kalau keyakinan rodok di abstrak nih. Kemudian pernyataannya berupa universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif misalkan datang tepat waktu dengan tidak boleh datang terlambat. Itu kan maknanya sama. Tetapi yang positif yang mana? Datang tepat waktu. Kalau tidak boleh datang terlambat kan itu kata-kata negatif. Intinya kata-kata negatif itu biasanya ada kata tidaknya. Dalam keyakinan kelas, kata-kata negatif hilangkan. Contoh, tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Itu diubah menjadi kalimat positif. Misalkan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti diganti kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh merokok, merokok tidak boleh, angel ini. Terus contoh lagi, yes. Intinya yang kata-kata tidak itu dihilangkan menjadi kalimat positif seperti itu, gitu. Kemudian dalam keyakinan kelas dibuat sedikit saja, tidak usah terlalu banyak 20, pasti tidak baca. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Nah, yuk gawe keyakinan kelas. Setiap satu anak ini diberikan kotak-kotak kata seperti ini, nulis dewi-dewi. Iki contohnya sebelum belajar apa ini? Seminggu sekali setor hafalan, berpakaian rapi. Nah seperti ini dikumpulkan. Satu kelas ada 30 misalkan, ada yang sama disortir, saya bodoh disortir. Kalau sudah di sini akan terbentuk berapa keyakinan kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan kata-kata yang ringkas. Dan harus ada tanggung jawab, ditandatangani oleh peserta pembuatnya. Bisa juga cap jempol atau mungkin tangan dingin ini. Intinya bukti bahwa setiap orang itu sudah memberikan kontribusi kepada membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini juga bisa dibuat dengan semenarik mungkin, digawe di print keyakinan kelas. Dan apa? Sebagai petunjuk si anak itu bahwasanya keyakinan kelas itu harus dilaksanakan setiap hari. Contoh, disiplin waktu, ringkas sekali, gampang dihafal. Nih, oh mau dulu jam itu kok 9:30, berarti dia sedang melanggar disiplin waktu. Kemudian lagi misalnya saling menghargai dan tolong menolong. Nah, ini tidak boleh membuli masuk di situ, tidak boleh ngeladai kancane, tidak boleh mengolok-olok, kan maksudnya di sini. Maka harus ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk mengeksplorasi si anak agar bersikap memiliki nilai kebajikan. Sikap apa? Ya duwe tanggung jawab, duwe gotong royong, kemudian yang 8 tadi loh, yang profil pelajar Pancasila tadi, ada yang lain, pokoknya memiliki sikap-sikap yang positif. Ini keyakinan kelas wajib dilaksanakan di setiap kelas. Nah, ini kemarin di kurikulum Merdeka seperti itu. Gitu, ada keyakinan kelas loh. Nah, ini harus dibuat, harus digawe, tempel. Pak, kalau kelas 1 kan belum bisa nulis, piye caranya? Ya penting ngomong, tetapi gurunya nanti mungkin bisa memberikan simbol-simbol. Oh, nek simbol jam. Ngendikane guru kudune disiplin waktu. Nah, mulane
nek kelas 1 dikai gambar-gambar jam. Ini contoh di kelas 2 ya. Kayak gambar jam, ada gambar wong nyapu. Ini menurut anak-anak kan cukup menarik. Mesti kok ditawa tadi gambar itu sudah iki apa ya kan ngono diwaca. Berbeda dengan tulisan rintik-rintik ciri-ciri cacahnya 30. Nah, mungkin tak diwaca. Gitu. Ini yang namanya keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebelum saya ngomongkan ini, kalau yang namanya disiplin positif itu tadi kan setiap anak melakukan kegiatan positif. Tetapi apakah ada kemungkinan si anak melakukan kegiatan negatif? Ada banyak tiap hari, ya Pak. Ya bu rada, bu ngadai kancane, bu bisu, pasti ada. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita tahu tadi ada 5 kontrol. Kita cari kontrol yang paling bagus kan tadi manajer. Nah, manajer tidak akan melakukan kontrol seperti menghukum, tidak akan melakukan kontrol seperti memantau, seperti teman, dan seperti membuat rasa bersalah. Yang dilakukan manajer untuk menyelesaikan kegiatan negatif itu menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya apa? Restitusi saya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi fokusnya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk memberikan konsekuensi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak dipermalukan, terus sifatnya kembali bagus. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, misalkan ada seorang anak yang salah, caranya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Prakteknya seperti apa? Seperti ini. Mari kita lihat video berikut ini. Jadi ini solusi seorang manajer menghadapi seorang anak yang salah. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jadi ini solusi untuk menghadapi siswa yang bertindak negatif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen. Gossen itu sangat kemampuan. Pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah yang harus dijalankan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh seorang anak yang bermasalah kemudian teradul ke gurunya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila Yang pertama adalah menstabilkan dulu orangnya. Nah, emosi harus didominasi emosi. Ya. Waktu langsung dikandani. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Dan yang kedua, itu validasi tindakan yang Iya, salah. masa saya diam saja Pak? Menunjukkan kesalahannya. Saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Cocoknya dengan keyakinan kelas yang disebut tadi. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Masalah terselesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu atau meredam dulu. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi
intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, diharapkan Bapak Ibu guru sudah berperan kontrolnya sebagai seorang manajer. Nah, seperti itu. Tadi yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Jadi kalau kita perhatikan dari ke-8 ini tadi sudah kita pelajari semua dan sudah kita perhatikan semua dari beberapa video yang sudah ada. Dan kalau kita simpulkan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lagi adalah tentang peran seorang guru yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada dorongan motivasi si anak. Motivasinya kalau kita menggunakan 1 sampai 4 itu menggunakan motivasi eksternal yang tentunya itu tidak berasal dari kesadaran sendiri dan tentunya juga tidak terlalu ideal. Yang paling bagus adalah yang manajer dengan menggunakan motivasi intrinsik. Nah, hasilnya kepada si anak itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalau penghukum biasanya anak-anak itu pemberontak, sering menendam, menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang bersalah biasanya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman biasanya timbullah ketergantungan. Dan kalau mentaati peraturan, kalau biasanya sebagai teman hanya tergantung pada guru-guru tertentu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, harus diawasi, rugi lagi kita. Dan yang terakhir kalau sebagai manajer itu hasilnya kepada anak adalah bisa menguatkan watak serta karakter. Karakter apa yang diharapkan? Profil pelajar Pancasila. Apakah hanya itu saja sikapnya? Tidak. Tadi ada 6 kelompok yang bisa dijadikan rujukan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian terakhir kesimpulan. Ada pertanyaan di sini. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu sekalian. Kira-kira peran panjenengan dalam menciptakan budaya positif 1 kalimat saja di sekolah mau? Tuh. Perannya 1 kalimat atau 1 kata saja. Kira-kira peran jenengan untuk menciptakan budaya positif kira-kira apa? Berjabat tangan. Terus memberikan contoh perlu atau tidak? Sopan dengan orang lain itu termasuk teladan. Kira-kira bisa menimbulkan budaya positif atau bukan? Perlu. Jabat tangan, keteladanan. Berarti jenengan setiap hari jabat tangan terus apa? Pak Tati kita apa lagi? Berarti tukang guru-guru. Budaya positifnya apa kita? Terserah jenengan. Langkah
Mahfud. Nama Belis Saling menghargai. saling menghargai, ketemu kancane yang menghargai. Bu Supri bersalaman, mengucapkan salam, artinya memberikan contoh ya, gitu. Terus Pak Muni memberikan senyuman ketemu mesem, bagus itu budaya positif. Ojo pernah itu sudah budaya positif yang berefek biasa ya. Hanya menggunakan dua otot, tapi sudah mendapatkan banyak saudara itu hanya senyuman. Betul, Pak Udin. Ya, oke, betul. Layak agar ketemu Pak Tani mesti menunduk, betul sekali. Menunduk. Jika bertemu dengan orang tua, cenderung menunduk dalam bentuk penghormatan. Pak Eko, budaya positif. Kaitan dengan sampah kita bagaimana? Tidak buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya, positif. Nah, ini masih satu ini. Kali kantor Pak Yo. Pak ya, Pak Misno enggak dulu. Ada satu pertanyaan kagak jenengan. Tadi kan sudah mengeksplorasi tentang kebutuhan anak, kontrol guru sebagai itu ya. Kemudian tentang budaya positif kita peran panjenengan yang satu kalimat atau satu kata untuk menciptakan budaya di sekolah, budaya positif di sekolah. Ngelakoni nopo. Kalau tadi Pak Udin misalkan menunduk jika ketemu dengan orang yang lebih tua, ada yang menghargai temannya. Bu Julia tadi memberikan teladan kepada anak-anak seperti itu. Nek jenengan nopo Pak? Berjabat tangan saat bertemu. Berjabat tangan setiap bertemu. Itu juga salah satu hal menciptakan budaya positif, bahwasanya interaksi satu manusia dengan yang lain itu penting untuk menjaga kerukunan. Kita rukun kali mboten kan ketawis berjabat tangan atau mboten. Nah ketemu kok kalau lihat jabat tangan kalau orang, nah itu tanda tanya. Biasanya kerukunannya menurun. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian sudah bagus-bagus semua. Intinya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif tidak hanya dimiliki oleh si peserta didik, tapi juga harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian termasuk saya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang kita pelajari tadi. Ada 8. Yang pertama, kita harus paham dulu yang namanya disiplin positif, bahwasanya disiplin itu dilaksanakan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Kalau disiplin masih dipaksa, berarti belum terwujud yang namanya disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Motivasi manusia yang paling bagus adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Harus paham. Kemudian memahami posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama, hukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang paling bagus adalah manajer. Nah itu posisi kontrol. Yang kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini penting karena ditujukan sebagai rujukan jika ada seorang anak yang salah. Di situ ada disiplin waktu misalnya. Nah si anak masuknya kelas pada waktu istirahat kok telat, kita tidak harus menunjuk oh ini telat, tidak. Yang dilakukan itu salah, ditunjuk ini kan ada disiplin waktu, kira-kira sudah dilakukan atau belum. Jadi tidak perlu menggunakan justifikasi, tapi cukup ditunjukkan keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu perlu dibentuk dan disusun. Nah, tetapi disiplin positif itu tidak lancar-lancar saja, ada hambatannya, ada kesalahan yang dibuat oleh peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, wong lagi salah yuk diredam dulu omongan. Yang kedua,
validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Wis dilakukan ini wis bener apa, sudah sesuai belum dengan keyakinan kita, sudah sesuai belum dengan nilai kebajikan, nek ngeladai kancane ini sudah sesuai belum dengan nilai kebajikan menghormati teman, oh belum. Kalau belum, kita tanyakan solusi kamu seperti apa. Jadi solusi masalah diselesaikan oleh si anak itu sendiri. Jika itu terjadi, maka lama-kelamaan sekolah kita itu bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Ya, kesimpulannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Kita matur nuwun tepuk tangannya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang semakin sore, apakah ada pertanyaan? Betul? Alhamdulillah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup saya akhiri, dan nanti mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi tidak sesering ini mungkin. Mungkin ada Pak Tani, ada yang perlu disampaikan? Betul? Cukup. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kelonggaran waktu, kelonggaran tempat yang seharusnya keramban, yang seharusnya sudah masak, yang seharusnya sudah bubuk siang, tapi terganggu sampai jam 1:04. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kerawanan panjenengan. Ini yang bisa saya sampaikan, ini hasil pelajaran yang saya terima. Harapan saya semoga yang saya sampaikan ini bisa berguna Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu guru sekalian, dan bisa khususnya dan umumnya kepada anak-anak kita yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Harapan saya semoga sekolah kita dapat menerapkan yang namanya budaya positif. Mungkin cukup sekian, mungkin ada salah kata, salah sebut, salah sikap, salah perkataan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak kembalikan ke Pak Tani. Pas 1,5 jam. Ini badai untuk ini apa dikuntur ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaka yang telah memotivasi kepada kita semuanya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat kita petik dengan adanya semacam penjelasan dari Pak Jaka. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya, dan lembaga SD sebagai satu pada umumnya. Akhirnya marilah untuk acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kondur ngantos pinanggih malih wonten ing sanes sedal.